제시카 외동딸 일리노이. 저기 손 씻으셨어요? Halo guys, kembali lagi di channel ARN Cinema. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film berjudul Parasite. Film ini bercerita tentang keluarga Kim Ki-taek atau Song Kang-ho yang awalnya hidup serba pas-pasan. Mereka tinggal di rumah semi basement dan bekerja sebagai pelipat kotak pizza. Suatu hari anak laki-lakinya Kim Ki-woo atau Choi Woo-sik dipercaya menjadi tutor privat untuk seorang gadis dari keluarga kaya. Ki-woo berusaha memasukkan semua anggota keluarganya agar bisa bekerja di rumah keluarga itu. Namun dari sinilah awal mula konflik muncul. Cerita dimulai ketika suasana rumah semi basement milik Kim Ki-taek. Ki-woo yang sedang mencari sinyal wifi gratis dari tetangganya di atas. Ki-woo tanya ke Ki-jung apa password wifi-nya, tapi tidak bisa semuanya. Ibunya Park Jung-sok menyuruh suaminya Ki-taek untuk ikut memikirnya. Karena telepon mati, sekarang wifi juga mati. Ki-woo berhasil menemukan sinyalnya di atas toilet. Ki-jung juga ikut mencari. Jung-sok bertanya apa ada pesan dari toko pizza. Singkatnya mereka disuruh melipat kotak pizza. Ki-woo memperlihatkan mereka cara melipat dengan cepat di internet. Namun ada fogging nyamuk yang sedang dikerjakan. Ki-taek kata biarkan saja jendelanya dibuka. Semua asapnya masuk ke dalam rumah mereka. Ternyata Ki-taek sembari melipat dengan cepat. Namun ternyata staf bisa komplain karena ada lipatan yang tidak seharusnya sekitar seperempat dari semuanya. Jung-sok komplain juga bayarannya dipotong 10%. Lalu Ki-woo datang dan bertanya apakah ini semua karena orang yang memperkerjakan ini tiba-tiba hilang. Staf tanya kau tahu dari mana? Ki-woo kata adiknya kenal orang itu. Jadi Ki-woo menyarankan untuk memperkerjakan pegawai baru dan potongan 10% bisa diberikan. Staf kata saya pikirkan dulu nanti dan ia memberikan upah kotak pizzanya. Sorenya mereka merayakan menerima upah kotak dan wifi gratisnya menyala. Tapi di jalan ada orang mabuk yang biasa kencing di situ. Mereka sungkan untuk mengusirnya. Lalu Min Hyuk datang dan memarahi pemabuk itu. Hal itu membuat Ki-taek memuji Ki-woo karena punya teman yang hebat. Lalu Min Hyuk masuk ke rumah Ki-woo. Ki-woo tanya ada perlu apa datang ke sini. Min Hyuk membawakan kotak ini ke Ki-woo. Ternyata isinya batu, membuat mereka bingung. Min Hyuk kata ayahnya punya banyak koleksi batu-batu seperti itu. Konon katanya batu ini membawa rezeki. Ki-taek berterima kasih diberi batu ini. Malamnya Ki-woo dan Min Hyuk berbincang-bincang. Min Hyuk tanya apakah Ki-jung masih kuliah. Ki-woo kata tidak karena tidak ada uang. Min Hyuk lalu menyuruh Ki-woo untuk mengajar muridnya les bahasa Inggris bernama Park Da-hye. Ia diminta menjaganya sementara Min Hyuk kuliah di luar negeri. Ki-woo tanya mengapa kau meminta orang bodoh sepertiku. Kata Min Hyuk, Da-hye dikelilingi cowok-cowok mesum, itu menjijikan. Ki-woo tanya kau menyukainya. Min Hyuk kata jika Da-hye ingin kuliah, ia ingin pacaran dengannya. Sebelum itu kau yang jaga dia, karena lebih tenang. Ia juga memuji bakatnya yang bisa bahasa Inggris daripada cowok-cowok lainnya. Tapi Ki-woo masih ragu apa mereka menerimanya karena ia bukan mahasiswa. Min Hyuk kata jangan khawatir karena aku merekomendasikannya. Ibunya juga sangat polos. Ki-woo pun menyetujuinya. Lalu Ki-jung membuat ijazah palsu milik Ki-woo. Hal itu membuat Ki-woo kagum akan keterampilannya. Besoknya Ki-taek juga memuji karena mirip seperti aslinya. Saat Ki-woo mau berangkat, Ki-taek memuji Ki-woo. Tapi kata Ki-woo ia tidak memasukkan melainkan mencetak awal karena nanti ia akan kuliah. Sesampainya di rumah Da-hye, ia menekan tombolnya dan disuruh langsung masuk. Pintunya lalu terbuka sendiri dan ia pun masuk. Ki-woo mengagumi suasana halaman rumah itu. Lalu pembantunya bernama Gukmun Guang menyuruh Ki-woo untuk masuk. Ia menjelaskan kalau dulu arsitek terkenal bernama Nam Gong pernah tinggal di sini dan dia yang merancang semua ini.
Saat Moon Guang memanggil Nyonya, Kiwo melihat foto keluarga dan macam-macam penghargaan. Lalu dokumennya dilihat oleh Choi Yunko, Nyonya rumah itu. Tapi ia tidak masalah dengan dokumennya karena Kiwo direkomendasikan oleh Min Hyuk. Ia dan Dahye cocok diajar olehnya. Yungko kata, jika kau tidak sama bagusnya dengan Min, maka kau tidak bisa bekerja di sini. Yungko juga ingin ikut dalam hari pertama Kiwo mengajar, karena ingin mengamati caranya mengajar. Lalu mereka berjalan ke kamar Dahye. Saat Dahye mengerjakan soal, Kiwo komen, kenapa kau kembali ke nomor 24 lagi setelah mengerjakan semua soal. Kiwo memegang tangannya dan berkata, jika ini ujian sungguhan dan ini soal pertama, maka kau berantakan sejak awal. Karena detak jantungnya berdetup kencang. Jadi biarkanlah soal nomor 24 benar atau salah, yang penting keseluruhannya soalnya benar semua. Yang kau butuhkan adalah fokus. Setelah selesai, Yunko memberikan upah ke Kiwo dengan upah yang sama dengan Min Hyuk. Yunko juga memperkenalkannya kepada Moon Guang pembantunya, kalau pengajar baru bernama Kevin. Lalu Dasong melemparkan anak panah ke arah mereka, membuat suasana jadi rame. Yunko kata ia membelikan mainan ini karena Dasong suka dengan suku Indian. Dia sangat eksentrik dan mudah tertarik. Jadi Yunko memasukkannya ke eskul pramuka. Tapi dia malah semakin menjadi. Namun Kiwo kata suku Indian memang eksentrik karena ia dulu juga ikut eskul pramuka. Yunko lalu memberitahu Kiwo tentang gambar yang dibuat Dasong. Kiwo memuji gambarnya yang begitu kuat. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. Kiwo kata pemikiran anak kecil tidak bisa ditebak. Inilah bentuk kejeniusan Dasong. Saat mau pulang, Yunko kata Dasong sudah sering ganti-ganti guru seni. Lalu Kiwo terpikirkan seseorang bernama Jessica. Ia teman sepupunya yang kuliah di jurusan seni. Pokoknya ia lulusan Illinois Universitas Seni Terapan. Cara mengajarnya sangat unik, namun dia mampu mengatasi kondisi anak. Mendengar itu, Yunko penasaran seperti apa orang itu. Kiwo kata ia sangat mahal harganya. Besoknya ia membawa Kijung yang merubah namanya menjadi Jessica. 시카 외동딸 일리노이 시카고. Saat mereka sedang berbincang, Dasong dan Dahye melihat guru baru Dasong. Lalu Kiwo kata ia akan memulai kelasnya Dahye, jadi ia pergi ke kamar Dahye. Saat Kiwo menyuruh Dahye mengerjakan nomor 38, Dahye memberitahu kalau Dasong hanya berakting, karena semua tingkahnya hanya agar ia dianggap jenius. Dasong membuatnya takut karena berpura-pura tidak bisa hidup normal. Kiwo kata, tapi apa hubungannya itu dengan pelajaran? Dahye kata, ia hanya cerita. Jadi sekarang ceritakan dalam bahasa Inggris. Lalu Dahye bertanya dengan ekspresi cemberut, apakah Jessica benar-benar teman sekolah sepupumu? Kiwo kata, apa maksudmu? Dahye mengira Jessica pacarnya. Kiwo kata, tidak mungkin karena baru hari ini bertemu dengannya. Dahye tanya, Jessica sangat cantik, apa kau tidak menaksirnya? Kiwo kata, ia lumayan cantik, membuat Dahye cemberut mendengarnya. Lalu Kiwo memuji kecantikan Dahye dibandingkan Jessica dan juga bunga mawar. Hal itu membuat Dahye tersenyum bahagia dan memegang tangan Kiwo. Akhirnya Kiwo dan Dahye berciuman. Di sisi lain, Yunko mengantar Kijung ke kamar Dasong. Kijung kata ia tidak bisa mengajar di depan orang tua. Hal itu membuat Yunko menunggu dengan sangat khawatir. Lalu Moon Guang menawarkan jus plum ke Yunko. Saat Moon Guang mengambil jus plumnya, Yunko datang menyarankan untuk memberikan jusnya ke kamar Dasong. Ternyata mereka sudah keluar dari kamar. Dalam beberapa jam saja Dasong menjadi penurut. Kijung menunjukkan gambar Dasong ke Yunko. Ia juga ingin bicara berdua dengannya. Kijung bertanya apa yang terjadi pada Dasong di kelas 1, membuat Yunko terkejut. Karena ia bisa mengajarnya jika ia tahu semua kebenarannya. Namun Yunko kata sulit untuk diceritakan. Kijung memberitahu gambar Dasong di sebelah kanan bawah disebut zona skizofrenia, yaitu gangguan jiwa seringkali bisa sembuh dengan sendirinya. Seperti gambar yang dipajang di tembok, Kijung bertanya, apakah kamu bisa menceritakan semuanya?
Yun-kyo kata ia akan ingin menceritakannya. Tapi pelajarannya akan tambah sering dan menambah harga dalam sesi ini. Yun-kyo kata tidak masalah dalam hal itu. Lalu suaminya pulang bernama Park Dong-ik. Yun-kyo memperkenalkan Jessica guru baru Dasong. Karena kelas sudah selesai, Dong-ik menyuruh supir Yon untuk mengantarnya pulang. Di jalan supir Yon tanya apakah saya antarkan ke depan rumah. Ki-jung kata tak usah, turunkan saja di stasiun Hewa saja. Tapi supir Yon tetap memaksa, membuat Ki-jung kesal dan berkata kalau sudah janjian dengan pacarnya di stasiun Hewa. Supir Yon pun mengiyakannya. Lalu Ki-jung memikirkan sesuatu dan melepas celana dalamnya. Saat makan bersama ayahnya, Ki-jung tanya apakah bisa menyetir mobil Mercedes-Benz. Ki-taek kata tidak, tapi ia pernah melakukannya saat jadi valet. Kata Ki-jung, ia sudah menaruh perangkap di mobil Benz-nya. Ki-wo tanya apa yang kau lakukan pada nyonya itu. Dia ketakutan dan kau membuatnya tersentuh. Ki-jung kata ia hanya googling terapi seni, sisanya ia karang dan meledeknya. Lalu saat Dong-ik membaca koran, ia melihat sesuatu di bawah kursi mobil. Saat diambil ternyata celana dalam wanita. Dong-ik lalu memberitahu Yun-kyo kalau ia menemukan itu di bawah kursi mobil. 아, 용기세 이 미친 새끼 진짜. Dong-ik kesal karena berpikir supir Yon tidak bisa menyewa kamar tapi di mobilnya. Dong-ik memikirkan hal aneh karena yang tertinggal bukannya rambut atau anting, malah celana dalam yang tertinggal. Ia meragukan kesadaran wanita itu yang memakai narkoba. Hal itu membuat Yun-kyo terkejut mendengarnya. Dong-ik menenangkannya karena baru dugaan, namun masuk akal. Ternyata Ki-jung sedang menguping pembicaraan mereka. Dong-ik menyarankan untuk memecatnya dengan alasan yang lain. Lalu Ki-jung berpura-pura turun kalau kelasnya sudah selesai. Lalu Yun-kyo bertanya ke Ki-jung apa yang terjadi saat diantar pulang kemarin oleh supir Yon. Ki-jung kata dia sangat ramah. Saat ia mau turun di stasiun, dia memaksa untuk mengantarnya sampai rumah. Hal itu membuatnya terkejut mendengarnya. Ki-jung tanya ada apa dengannya. Kata Yun-kyo sekarang dia tidak bekerja untuk kita lagi. Ada sedikit insiden. Ia pun akan mencari supir yang muda dan keren lagi. Tapi Ki-jung menyarankan untuk mencari supir yang tua, karena pamannya punya supir semacam itu. Ia kata paman Kim orangnya sangat sopan dan tenang, tapi saat itu pamannya pindah ke Chicago. Entah Pak Kim luang atau tidak. Yun-kyo sangat tertarik dan memintanya untuk dipertemukan. Karena ia tidak percaya orang asing dan hanya terima rekomendasi dari orang yang ia kenal. Paginya Ki-wo mengajari ayahnya fitur-fitur mobil Benz di showroom. Setelah itu Ki-taek pergi ke perusahaan Dong-ik. Ia disuruh menunggu terlebih dahulu. Siangnya Dong-ik mengetes cara menyupir Ki-taek dengan memegang secangkir kopi. Ki-taek kata ia sudah mengemudi selama 30 tahun, membuat Dong-ik kagum mendengarnya. Saat belok Dong-ik memujinya karena kopinya tidak tumpah. Lalu Ki-jung dan Ki-wo sedang membahas tentang pembantunya yang tinggal paling lama di rumah itu. Karena ia dulu pembantu arsitek Namgong, sekarang menjadi pembantu keluarga Dong-ik. Ki-jung berpikir jika ingin menyingkirkan wanita itu kita butuh rencana yang matang. Lalu saat les Dahye kata ia ingin buah persik, namun keluarganya melarang buah itu. Ternyata dari cerita Dahye, Moon-gwang alergi akut pada buah persik. Bubuknya menyebabkan badannya akan menggigil, gangguan pernapasan, asma, dan gejala serius lainnya. Ki-wo menyebarkan sebuk itu di leher Moon-gwang. Hal itu membuatnya diperiksa di rumah sakit. Lalu Ki-taek ada di situ dan mencoba selfie di sampingnya. Ki-taek memperlihatkan fotonya ke Yun-kyo. Ia berbohong saat ia sedang check up tahunan. Ia foto untuk dikirim ke istrinya. Tak disangka dia di belakangnya. Ia tidak bermaksud menguping pembicaraannya, maka terpaksa ia mendengarnya. Yun-kyo meminta untuk diceritakan. Katanya dia didiagnosis menderita TBC, membuat Yun-kyo tidak percaya. Ia lihat Korea Selatan kini menjadi negara nomor 1 penderita TBC. Namun jika ada anak seperti Dasong di rumah dan ada penderita TBC mencuci, memasak, meludah.
Kijung menerima pesan ayahnya akan sampai 3 menit lagi. Jadi ia menabur bubuk persik ke leher Moon Gwang. Yun-gyo terkejut melihat Moon Gwang batuk berdahak dan membuang bekas tisunya ke tong sampah. Lalu Ki-taek mengambil bekasnya dengan menaburkan saus agar membuat seperti darah. Lalu Ki-taek disuruh untuk menemui Yun-gyo. Yun-gyo meminta untuk jangan beritahu berita ini ke suaminya, karena jika tahu ia bisa digantung. Ki-taek kata jangan khawatir, ia tidak akan membicarakannya. Yun-gyo juga akan memecatnya dengan alasan yang lain yang sederhana. Ki-taek pun bersalaman. 손 씻으셨어요. Besoknya Dasong melihat ibunya sedang berbicara dengan Moon Gwang. Lalu Moon Gwang dipecat dan pergi dari rumah itu. Singkatnya 1 minggu berlalu dan malamnya Dong-ik tanya apa kau tahu restoran iga bakar yang enak. Karena biasanya Moon Gwang yang memasaknya. Istrinya tidak memberitahu penyebabnya memecat Moon Gwang. Ia memuji bakat Moon Gwang yang sangat cakap dalam pekerjaannya dan tidak melanggar batas. Lalu Ki-taek memberikan sebuah kartu. Dong-ik tanya apa ini? Ki-taek kata ia belum lama tahu perusahaan itu, semacam penyedia bagi pelanggan VIP seperti pembantu, perawat atau supir sepertinya. Dong-ik memuji kartunya terlihat mahal dan elegan serta tanya dari mana kamu tahu perusahaan ini. Katanya ia diajak oleh supir senior untuk gabung, tapi saat itu ia sudah punya janji dengan Anda. Dong-ik pun berterima kasih karena mau bekerja dengannya. Ki-taek menyarankan untuk jangan memberitahu istrinya kalau dia yang menyarankannya. Dong-ik kata baiklah. Paginya Kijung menerima telepon dari Yun-gyo. Chun-sok dan Ki-taek memuji bakatnya yang pintar menipu. Yun-gyo tanya bagaimana bisa bergabung di perusahaan itu. Kijung kata cukup siapkan beberapa dokumen yaitu kartu keluarga, KTP, surat keterangan penghasilan seperti sertifikat tanah dan lain-lain. Singkatnya Chun-sok sudah jadi pembantu di rumah Dong-ik. Ia memberikan buah ke kamar Dahye dan juga ke kamar Dasong. Lalu Dong-ik pulang membuat Dasong pergi menemuinya. Saat Ki-taek menaruh barang yang dibeli Dong-ik, Dasong mencium baunya dan juga Chun-sok itu sama. Bau Jessica pun sama seperti mereka. 제시카한테만테서도 비슷한 냄새가 나. Akhirnya di rumah mereka mendiskusikan kalau pakai sabun harus berbeda-beda. Namun Kijung kata ini bau bangunan ini, jadi menyarankan untuk pindah agar baunya hilang. Ki-taek juga mensyukuri kalau mereka sudah dapat pekerjaan semua, dan juga uang mereka jika digabungkan akan sangat besar. Ia pun sambil berterima kasih sama Dong-ik dan juga Min Hyuk yang menyarankan Ki-wo untuk mengajar Dahye. Lalu ada pemabuk lagi di jalan. Ki-wo menghampirinya dengan menyiram botol ke arahnya. Lalu Kijung memvideo mereka saat saling menyiram satu sama lain. Besoknya Dasong bermain walkie-talkie dengan ayahnya. Dahye memohon ingin tinggal di sini bersama Kevin untuk belajar. Namun Yun-gyo memarahinya karena semua orang ikut kemah. Lalu Yun-gyo menyuruh Chun-sok membawakan proyektor dan juga jas hujan Dasong. Ia juga memberitahu makanan anjing-anjingnya. Mereka pun akhirnya pergi kemah bersama. Chun-sok lalu tidur di sofa bersama Ki-taek. Ki-wo juga tiduran di taman rumah sambil membaca diari Dahye. Lalu Ki-wo memberikan minuman ke Kijung yang sedang mandi. Ia juga tiduran di kamar Dahye. Sorenya mereka duduk bersama di taman rumah, dan malamnya mereka minum whisky dan makan cemilan bersama. Chun-sok tanya buku apa itu yang Ki-wo baca. Ki-wo kata ini buku harian Dahye. Kijung tanya kenapa kau membaca buku hariannya. Ki-wo kata agar ia memahami perasaannya karena Dahye menyukainya. Setelah ia masuk kuliah, Ki-wo akan mengajaknya untuk pacaran. Ki-taek berpikir rumah ini akan jadi milik mereka, dan juga Chun-sok mencuci piring milik besannya. 말고 며느리 양말 빨고. Chun-sok kata ia suka Dahye karena anaknya baik, cantik, dan juga penurut. Lalu Ki-wo berpikir jika mereka akan menikah berarti kita harus mencari aktor untuk berperan sebagai orang tuanya. Kita yang meledek keluarga ini gampang ditipu, terutama si Nyonya. Dia sangat naif namun baik. Lalu kita tanya tentang supir Yon apakah baik-baik saja dan sudah dapat pekerjaan. Ki-wo kata pasti sudah karena tampan dan masih muda.
Namun Ki Chung kata, pikirkan nasib kita dulu. Fokuslah pada kita saja. 기사 말고 나한테 제발 좀. Lalu Kiwo kata, saat Ki Chung mandi di bathtub terlihat sangat cocok untuknya, seolah-olah sudah tinggal lama di rumah ini. Lalu Kiwo tanya, jika kita tinggal di sini kau akan tidur di kamar siapa? Ki Chung kata, biarkan ia tinggal dulu baru dipertimbangkan. Lalu Chun Sok membayangkan jika Dong Ik pulang kau akan lari seperti kecoa. Mendengar ocehan istrinya, Ki Taek menyapu yang ada di meja dan memegang baju istrinya, membuat Ki Chung dan Kiwo terkejut. Ternyata mereka hanya berpura-pura. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saat dicek, ternyata Moon Gwang yang memencetnya. Dia mengaku membutuhkan bantuan karena beberapa barangnya masih tertinggal di basement. Dengan situasi yang berantakan seperti ini, mustahil bagi mereka untuk menerima permintaan itu. Tapi yang mereka lakukan, Chan Sok membukakan pintu itu. Di sini kita bisa melihat gerak-gerik aneh dari Moon Gwang. Dia berjalan menuju basement dengan sangat mencurigakan. Rasa penasaran akhirnya membuat Chung Sok turun dan apa yang dia lihat. Ternyata rumah itu memiliki terowongan rahasia. Dan yang mengagetkannya, Moon Gwang kini tidak lagi bersandiwara. Dia berlari berteriak memanggil seseorang yang ada di basement itu. Suasana seketika menjadi intens di sini. Ternyata Moon Gwang menyembunyikan suaminya di bawah sana. Lelaki itu bernama Guan Se. Ini tentu membuat Chung Sok kaget. Ternyata bukan hanya mereka bermain di rumah itu. Bagaimanapun Moon Gwang datang dengan damai. Dia meminta pengertian Chung Sok sebagai sesama rakyat miskin. Mengingat mereka telah berada di sana bahkan sebelum Dong Ik membeli rumah. Tanpa sepengetahuan Dong Ik, desain yang buruk membuat pemilik sebelumnya enggan memberitahu Dong Ik tentang keberadaan bunker. Ternyata orang kaya di Korea Selatan rata-rata memiliki terowongan bawah tanah di rumahnya. Ini digunakan untuk bersembunyi dari Korea Utara ataupun emergensi lainnya. Moon Gwang segera menyadari permainan ini. Dia mengambil video mereka ini bagaikan kartu as. Posisi berubah dalam sekejap mata. Kini nyawa keluarga Kiwo berada di tangan wanita itu. Meski sama-sama serigala berbulu domba, setidaknya Moon Gwang masih menghormati keluarga Dong Ik sebagai majikannya. Kini mereka dijadikan bak tawanan. Satu perlawanan akan membuat mereka semua berakhir di kantor polisi. Sialnya, Kiwo berhasil memanfaatkan kelengahan Moon Gwang. Dia mendorong pasangan itu dan merebut handphonenya. Alhasil keluarga Kiwo kembali memegang tahta. Tapi belum selesai menghela napas, sebuah panggilan kembali terdengar. Kali ini panggilan itu berasal dari majikannya. Yun Kyo mengaku membatalkan perjalanan mereka dan dalam waktu kurang dari 10 menit mereka akan segera sampai di rumah. Ini adalah kekacauan besar. Suaminya diseret kembali turun ke basement. Namun sebelum selesai membersihkan kekacauan itu, Dong Ik datang lebih awal. Beruntungnya Moon Gwang berhasil melarikan diri dan yang terjadi, tendangan itu seketika membuat Moon Gwang tidak sadarkan diri. Tapi mereka tidak punya pilihan dan kini dia harus menghandlenya. Anehnya Geun Se itu malah menghempaskan kepalanya berkali-kali ke saklar lampu. Alasannya itu sebagai tanda sambutan sekaligus terima kasih kepada Dong Ik. Tapi yang sebenarnya lelaki itu tengah mengirim kode Morse pertolongan. Ki Taek tentu tidak menyadari hal semacam itu. Sementara di atas, Chung Sok masih dibuat cemas karena majikannya tidak kunjung masuk ke kamar. Yun Kyo malah curhat kepada Chung Sok. Di sini Dasong mengaku pernah melihat hantu di rumah itu, dan sebenarnya hantu yang dilihat adalah suami dari Moon Gwang. Ini terjadi saat dia berniat mencuri makanan di tengah malam dan lukisan setan yang selalu digambar oleh Dasong adalah wajah dari lelaki itu. Sementara itu di kamar Dahye persembunyian Kiwo terciduk oleh anjing. Dahye terlihat sangat kebingungan. Dia turun dan mengambil anjing itu dan yang terjadi keberuntungan masih berpihak pada Kiwo.
Disinilah Kiwo keluar. Mereka segera bergegas untuk meninggalkan rumah itu. Namun yang terjadi siapa sangka Dasong belum mengakhiri. Malamnya di hari itu Dasong memaksa tetap ingin camping meskipun hanya di depan halaman rumah. Masalahnya Kiwo sekeluarga belum berhasil keluar dari rumah itu. Kini mereka semua terperangkap di bawah meja karena Dong Ik memutuskan untuk stay di ruang tamu sementara memantau putranya. Sialnya Dong Ik kembali teralihkan pada bau busuk yang mengganggu penciumannya. Istrinya menyebut bau busuk itu sebagai bau khas supir. Ki-taek dilecehkan di hadapan kedua anaknya. Di momen ini Ki-taek telah melihat ini secara personal namun dingin. Lalu tidak ada yang tahu aktivitas suami istri pun terjadi di sini. Lagi-lagi Ki-taek berada di situasi ini bersama kedua anaknya. Beberapa saat setelah majikan tertidur, mereka segera melanjutkan pelarian. Namun tiba-tiba Ki-taek ditempatkan di situasi yang sangat berbahaya di sini. Untungnya keberuntungan masih berpihak pada mereka. Setelah keluar mereka berlari pulang karena berpikir ada yang mengganjal di pikirannya. Namun sesampainya mereka di rumah, air telah memenuhi setiap sudut. Hujan telah membuat banjir besar di perkampungan itu. Ini momen yang benar-benar bikin stres. Tidak hanya mengacau di rumah Dong Ik, tapi kekacauan yang sama juga terjadi di rumah mereka. Sementara itu di basement Geunse menemukan istrinya yang telah sekarat. Ia benar-benar membuat suaminya sebagai anak pramuka melakukan kode Morse pada lampu itu. Dasong melihat dan memahami kode Morse ini, tapi jangankan mengadu, dia bahkan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sementara itu Kevin sekeluarga mengungsi ke sebuah aula gor. Sempat terjadi deep talk dengan ayahnya. Kevin penasaran rencana apa yang sebenarnya tengah disiapkan oleh sang ayah. Namun ternyata lelaki tua itu tidak merencanakan apapun karena baginya rencana yang tidak pernah gagal adalah tanpa rencana. Pemikiran ini jelas berbeda, kontras dengan Kevin yang penuh perhitungan. Singkat cerita, sampailah pada keesokan harinya. Di pagi itu Nyonya Besar menghubungi Kiwo dan Kijung untuk menghadiri pesta ulang tahun Dasong. Meski situasi tidak memungkinkan, tapi mereka juga tidak bisa menolak. Persiapan untuk pesta kecil-kecilan pun segera disiapkan di pagi itu. Namun di sini Ki-taek telah memperlihatkan sifat aslinya. Tidak ada lagi senyum sumringah seperti sebelumnya. Pikirannya seperti tidak bisa lagi diprediksi di momen ini. Situasi ini diperburuk saat Yungkyo kembali mencium bau busuk saat berada di mobil. Wajah dendam dan kemarahan kini tidak lagi bisa terelakkan. Dan kini rumah perlahan mulai dipenuhi tamu. Rencana surprise telah dirancang. Dong Ik sebenarnya telah melihat perbedaan kontras pada supirnya, tapi dia tidak punya waktu untuk mengurus ini. Namun di luar semua itu, Kiwo tampaknya telah memiliki rencana sendiri. Dengan memegang batu pemberian Min, di hari itu dia memasuki bangker seorang diri. Kevin masuk jembatan Geonse. Tanpa sepatah kata pun, pria itu segera mengeksekusinya dengan wajah berlumur darah. Dia kini keluar dari basement. Belum diketahui apa yang direncanakannya. Yang pasti dia mengambil sebuah pisau sebelum bergabung ke dalam pesta itu. Pria itu mengejar dan langsung menikam Jessica. Chun Sok yang menyadari ini segera menyelamatkan anaknya. Sementara perkelahian berlangsung, sang ayah hanya bisa terdiam. Namun satu hal yang kembali mengalihkan perhatian, Dong Ik menutup hidung saat mencoba mengambil kunci mobilnya di sebelah Ki-taek. Ki-taek tidak lagi bisa menerima ini. Setelah menusuk Dong Ik, Ki-taek berlari keluar rumah. Selang beberapa saat pun berlalu. Di sini kita melihat Kevin yang telah berhasil diselamatkan. Namun kini dia mengalami geger otak yang membuatnya tertawa. Setiap waktu dia dan ibunya dinyatakan terlibat, tapi hukumannya relatif ringan karena mereka hanya menjalani masa percobaan. Dong Ik dinyatakan tewas dalam kejadian itu, begitu juga dengan Kijung. Sampai hari ini polisi belum mengungkap motif dibalik peristiwa ini karena Ki-taek masih belum ditemukan sejauh ini.
Berselang beberapa bulan, media mulai berhenti menyoroti kasus ini. Kiwo pun mulai mencari keberadaan ayahnya. Dia mencoba mengawasi rumah mewah itu dari jauh yang dimana kini telah dihuni oleh seorang penduduk Jerman. Berjam-jam dia mengawasi rumah itu hingga tiba-tiba lampu kembali berkedip. Kiwo segera mencatat semua kedipan ini menggunakan kode Morse yang dia pelajari di pramuka. Kiwo akhirnya dapat membaca pesan itu. Ternyata ayahnya bersembunyi di bangku rumah itu. Kejadian itu bagaikan mimpi baginya. Dia bahkan tidak sepenuhnya sadar perbuatannya. Kini dia juga menganut gaya hidup seperti yang pernah dilakukan Geunse, mencuri makan dan mencoba menyampaikan kode ini setiap malam, berharap suatu saat Kiwo tahu keberadaannya. Disinilah Kevin dia berjanji akan bekerja keras untuk menjadi orang kaya. Dengan ini dia akan membeli rumah itu sehingga sang ayah dapat keluar tanpa ada lagi ketakutan. Tanpa kita sadari, film berakhir di sini. Ini adalah ending yang epic untuk sebuah definisi parasit. Jangan lupa like dan subscribe agar tahu film-film yang menarik. See you the next video.